Haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun berada. Saudara, saya berdoa biarlah kita semua dalam keadaan baik dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, masih dalam serial tentang keluarga. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana pentingnya kita harus bisa menjaga nama baik keluarga. Sebab ada pepatah yang berkata bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati, kita akan meninggalkan apa saudara? Nama baik. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai kita anggota dari sebuah keluarga, baik itu saudara adalah seorang suami atau istri atau anak, penting kita semuanya harus bisa menjaga nama baik keluarga yang Tuhan percayakan atas setiap kita. Mari kita melihat dasar kebenaran firman Tuhannya dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Dikatakan begini saudara, nama baik lebih berharga daripada kekayaan, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Haleluya. Saudara, dari kebenaran Amsal Sulaiman ini dengan jelas dikatakan bahwa nama baik lebih berharga bahkan bila dibandingkan dengan kekayaan dunia ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan begini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi saudara, nama baik nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Nama baik adalah sesuatu yang paling penting. Ya, oleh sebab itu saudara, setiap kita di dalam anggota keluarga kita harus bisa punya tanggung jawab bersama-sama menjaga yang namanya nama baik. Kapan itu dimulainya? Saudara, di saat kita masih muda, kita harus mulai membiasakan menjaga nama baik keluarga kita. Alkitab mencatat, ada saudara terkasih dalam Tuhan dampak negatif bila kita mulai masih muda saja tidak bisa menjaga nama baik, maka saya percaya masa depan kita akan hancur, ya. Coba kita lihat sama-sama. Yang pertama saya kasih contoh negatifnya tentunya saudara, ya, dalam kisah di 2 Samuel pasal 13 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu." Saudara, cerita ini adalah cerita tentang bagaimana seorang yang bernama Amnon ingin memperkosa adiknya yang adalah Tamar, saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, si adik sudah bilang, "Jangan kakak, itu tidak baik. Akan mencemarkan namamu juga, nama keluarga juga." Tapi apa yang terjadi? Karena hawa nafsu, dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan adiknya. Dan kalau saudara tahu akhirnya bagaimana kisah hidup Amnon, Amnon pun akhirnya dibunuh saudara, ya, oleh saudaranya sendiri yang tidak lain adalah ya kakak daripada Tamar juga. Nah, oleh sebab itu saudara, ini adalah contoh bagaimana seseorang tidak bisa menjaga nama baik. Contoh yang kedua saudara, dalam Kejadian pasal 34 ayat yang ke-30 dikatakan begini, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta isi rumahku." Saudara, ini adalah cerita bagaimana ya Simeon dan Lewi membusukkan nama daripada Yakub yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Dia nggak bisa jaga nama ayahnya sendiri, saudara. Haleluya, saya berdoa buat setiap kita harus bisa menjaga nama baik keluarga. Oleh sebab itu, pertanyaannya, bagaimana kita sekarang harus bisa menjaga nama baik keluarga? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana dengan tanggung jawab kita di dalam keluarga kita bisa menjaga nama baik keluarga kita. Yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-9b, ini cerita soal Yusuf. Dikatakan, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ini cerita tentang Yusuf, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, waktu ada tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, dia ingat kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, saudara bisa menjaga nama baik, bahwa saudara harus ingat dalam segala perbuatan saudara, ingatlah kepada Tuhan.
Sebelum saudara melakukan apapun, ingatlah kepada Tuhan. Kalau memang sesuai kebenaran firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau tidak, saudara jangan lakukan itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan di kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekati tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Haleluya. Jadi saudara, mulai muda marilah kita ingat Tuhan. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara, supaya kita bisa menjaga nama baik keluarga. Hal yang kedua, coba saudara lihat sama-sama dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Coba kita lihat satu ayat lagi. Amsal pasal 15 ayat yang ke-10b dikatakan, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari kedua ayat ini, hal yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga nama baik keluarga. Saudara harus berani senantiasa dengan penuh kerendahan hati mau mendengar nasihat atau teguran. Haleluya. Ya, jangan kita merasa so tahu, jangan kita merasa so benar, jangan kita merasa so pintar sendiri, saudara. Tapi baik kalau masih ada orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita, dia masih mau menegur kita kalau kita salah, mau memberikan nasihat. Sehingga nasihat dan teguran itu membuat kita selalu menjadi mawas diri. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, yang terpenting, kita tidak mau sendiri, bahkan apa yang kita lakukan itu bisa menjaga nama keluarga besar kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, dikatakan dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16, dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hal yang ketiga, kita bisa menjaga nama baik keluarga, dimulai dari hal yang kecil. Kalau saudara adalah seorang anak, hormatilah orang tuamu. Haleluya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saudara menjadi anak yang durhaka, secara otomatis itu sudah membuat bahwa saudara sudah tidak bisa menjaga nama keluarga. Tapi pada saat saudara menjadi anak yang baik, anak yang berbudi, anak yang bisa menghormati orang tua saudara, dengan begitu maka firman Tuhan katakan bahwa saudara adalah pribadi yang bisa menjaga nama keluarga. Bahkan itu saja, tapi ada bonusnya. Dikatakan lanjut umur dan keadaan kita akan selalu baik di tanah yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. 3 hal ini saudara pegang, dan saya berdoa biarlah setiap kita dengan tanggung jawab yang Tuhan kasih. Ayo mari kita bersama-sama bergandengan tangan sebagai anggota keluarga Tuhan. Biarlah kita sama-sama bisa menjaga nama keluarga yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Apapun bagian kami, baik kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bahkan kalau kami masih anak, Engkau tolong kami agar kami terus bisa menjaga nama keluarga yang Kau berikan buat kami dengan bagian kami masing-masing. Dan kami berdoa dengan kekuatan, kemampuan datang dari Tuhan, Engkau akan memampukan kami sehingga kami terus bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami, hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami bisa menjaga nama keluarga sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui keluarga kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.